Baik, perkenalkan nama saya Ferry Maulana Dwi Prasetyo, mahasiswa PJJ Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan menjelaskan dan menerangkan untuk presentasi ujian akhir semester dengan mata kuliah yaitu Estetika Humanisme, dan materi yang saya bawa adalah Emotional Intelligence dalam Estetika Humanisme. Baik, saya mulai. Apa yang dimaksud Emotional Intelligence? Jadi, emotional intelligence adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi orang lain maupun emosi diri sendiri, dengan tujuan meningkatkan kesehatan fisik serta mental. Seseorang dengan emotional intelligence yang baik mampu mengontrol emosi saat marah dan peka terhadap perasaan orang lain dan lain sebagainya. Dalam keberhasilan kerja, kecerdasan intelektual hanya menyumbang sekitar 4%. Kemampuan akademik bawaan, nilai tes, dan kelulusan pendidikan tinggi tidak bisa memprediksi seberapa baik kinerja atau kesuksesan yang akan dicapai seseorang. Sebaliknya, kecakapan khusus seperti empati, disiplin, dan inisiatif dapat memengaruhi keberhasilan kerja. Lalu kecerdasan emosional menentukan seberapa baik seseorang dalam menggunakan keterampilan yang dimiliki, termasuk keterampilan intelektual. Sementara itu, kecerdasan emosional menurut Goldman adalah kemampuan mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain, atau yang biasa kita sebut yaitu peka satu sama lain. Kemampuan memotivasi diri sendiri dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. Selanjutnya, dalam emotional intelligence ada 5 indikator kecerdasan emosional dalam bukunya yang berjudul Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. Goldman juga menyebutkan ada 5 indikator kecerdasan emosional, yaitu yang pertama adalah self-awareness, adalah menyadari perasaan atau keadaan yang sedang orang lain rasakan dan pengaruhnya terhadap orang lain. Yang kedua adalah self-regulation, yaitu menggunakan kemampuan emosional untuk mengatur emosi yang akan memunculkan reaksi atau perilaku tertentu. Selanjutnya nomor 3 yaitu internal motivation, mengambil keputusan sebagai bentuk optimisme, rasa penasaran, dan keinginan untuk mencapai sesuatu. Yang keempat yaitu empati, memahami emosi orang lain dan menggunakan kemampuan ini untuk merespon orang lain berdasarkan tingkat emosional. Yang kelima atau yang terakhir yaitu social skills, adalah menerapkan kemampuan emosional untuk membangun hubungan sosial yang kuat dengan sekitar atau dengan orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya yaitu manfaat kecerdasan emosional. Kemampuan mengelola emosi yang baik bisa mendatangkan sejumlah manfaat. Manfaat kecerdasan emosional bisa meningkatkan kebahagiaan, meminimalkan konflik, serta menjaga hubungan baik dengan orang lain. Berikut adalah manfaat kecerdasan emosional yang perlu kamu tahu. Yang pertama yaitu manfaatnya membuat hidup lebih bahagia. Sebuah penelitian yang dimuat oleh International Journal of Environmental Research and Public Health mengungkapkan kecerdasan emosional yang tinggi bisa meningkatkan kebahagiaan. Pasalnya, kecerdasan emosional memang mempengaruhi kesehatan mental. Sebaliknya, ketika memiliki kecerdasan emosi yang rendah, kamu rentan mengalami kecemasan atau depresi akibat emosi dan stres yang tidak bisa kita kendalikan. Lalu ketika kamu tidak mampu mengelola emosi, hubungan dengan orang lain pun jadi bisa terganggu. Akibatnya, kamu merasa terasingkan dan kesepian, sehingga pada saat itu Anda merasa tidak bahagia. Pada gilirannya, hal ini bisa menimbulkan masalah psikologis yang serius. Yang kedua yaitu kecil kemungkinan mengalami bullying. Riset lainnya yang dipublikasikan International Journal of Environmental Research and Public Health menemukan bahwa siswa dengan emotional quotient yang tinggi, terutama cerdas dalam mengelola emosi dan empati, lebih kecil kemungkinannya menjadi korban bully di sekolah karena eh, keahliannya untuk mengelola emosi itu menjadi alasan utama kenapa jarang untuk menjadi korban bullying. Selanjutnya itu yang ketiga, meningkatkan kepuasan kerja.
Kecerdasan emosional yang dikembangkan dengan baik dapat membantu kesuksesan seseorang dan dalam berorganisasi dan bekerja. Kamu bisa membangun hubungan yang positif dengan rekan kerja. Pada gilirannya, hubungan baik dengan orang lain bisa memudahkan hidup kamu. Yang keempat, yaitu dapat memberikan pengaruh baik terhadap orang lain. Orang dengan EQ yang tinggi dapat membantu orang lain di sekitar menjadi sukses, terutama dalam pekerjaan kelompok. Ketika kamu mampu mengelola emosi dengan baik, orang-orang di sekitarmu akan melakukan hal yang sama. Karenanya, orang-orang di sekitar juga ikut sukses dalam berkarir. Selanjutnya yaitu peran kecerdasan emosional dalam dunia pekerjaan. Emotional intelligence penting untuk dimiliki setiap karyawan agar visi misi perusahaan dapat tercapai dengan baik. Peran kecerdasan emosional dalam dunia pekerjaan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membentuk tim yang kolaboratif. Yang kedua yaitu karyawan yang inovatif. Yang ketiga yaitu tidak rentan terkena stres. Yang keempat yaitu komunikasi dan interaksi yang semakin efektif. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, ada berbagai macam cara untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Jadi kita jelaskan, meningkatkan kecerdasan emosional itu sangat penting, terutama bagi remaja. Menurut riset yang dirilis International Journal of Environmental Research and Public Health, masa remaja adalah fase ideal untuk mengembangkan kapasitas emosional seseorang. Meski begitu, tidak ada kata terlambat untuk mengembangkan emotional quotient. Soalnya, manfaat meningkatkan kecerdasan emosional bisa membantu kehidupan pribadi maupun sosial kamu. Nah, untuk memiliki kecerdasan emosional yang baik, kamu harus meningkatkan kesadaran diri, pengelolaan emosi, empati, dan keterampilan sosial. Di bawah ini adalah cara meningkatkan EQ yang bisa kamu terapkan. Yang pertama yaitu manajemen diri, yang kedua yaitu menyadari yang sedang dialami, yang ketiga yaitu memiliki kesadaran sosial, yang keempat atau yang terakhir yaitu berhubungan baik dengan orang lain di sekitar kita. Baik, cukup presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.